Ada apa ini? Kenapa aku bisa lihat suster ini nggak pakai baju? Tak sangka permata kuno memukul mataku. Jalan barang antik ternyata membangkitkan kemampuan tembus pandang. Karena ini kemampuan tembus pandang, biar disebut mata emas ungu. Pertama kali lihat ada yang tertawa saat ganti obat. Obatmu sudah diganti, nanti bisa pulang. Oh, baik. Rizky kecil. Rizky kecil, kamu gak apa-apa. Ku dengar kau berantem sama orang. Kamu gak apa-apa. Besar sekali, putih sekali. Tak sangka Tante Pemata ternyata juga hebat. Rizky kecil. Tante, duduklah. Mereka yang mulai duluan. Mereka lempar perhiasan itu ke aku. Lihat, lukaku ini sangat sakit. Aduh, sini. Tante usapkan ya. Tante, kamu sangat baik padaku. Setelah dipukul, mulutmu jadi manis. Oke, jaga kesehatanmu. Soal barang antik, jangan sentuh. Kalau nggak bisa, Tante yang urus. Sekarang ada mata emas ungu, Tante tenang saja. Aku pasti bisa buat Tante dan Ibu hidup enak. Halo? Apa? Biaya operasi 100 juta? Tante Permata, ada apa? Ada apa? Rizky kecil. Kata dokter, biaya operasi ibumu butuh 500 juta. Kalau tak segera operasi, kondisinya bisa memburuk. Ini operasinya 500 juta. Rizky, tenanglah. Soal biaya operasi, Tante cari cara. Meski jual semua, Tante pasti bisa cari uangnya. Tenanglah. Kalau dulu 500 juta itu bisa jadi angka besar, tapi kini aku punya mata emas ungu. Jangan bilang 500 juta, bahkan 500 miliar bisa ku tanggung. Tante, tenanglah. Cuma 500 juta. Aku ada cara. Ada cara apa? Tebak berhadiah. Tak sangka, tempat main ini ada acara ini. Taruhan besar kecil, benar, hadiahnya ganda. Kita main tebak besar kecil. Lihat saja, aku kumpulkan 500 juta. Siap banget. Permisi, tolong. Cuma 2 juta, berani main. Pak Santoso, buat tarik pengunjung. Acaramu ini lumayan menarik juga. Siapa saja berani masuk. Uangnya memang sedikit, tapi cukup buat habisi kalian. Kamu sombong juga. Kita lihat saja di mana kau habisi kami. Silakan taruhkan taruhan. 4, 5, 6. 15, besar. Mata emas ungu memang berguna. Aku taruh besar. Rizky kecil, ayo tunggu dulu. Uang kita cuma segitu. Kau kalah, habis. Tante Permata, percaya padaku, takkan kalah. Beberapa putaran selalu besar. Putaran ini tak mungkin besar lagi. Pasti kecil. Aku taruh kecil. Oh, kecil. Aku juga taruh kecil. Tak bisa dibatalkan. Chop, 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 chop. Silakan taruhkan. Ada mata emas ungu. Mana mungkin aku kalah? Kali ini aku taruhkan semua. Aku taruh kecil. Aku sudah lama berjudi. Masih bisa kalah di acara kecil ini. Kali ini aku taruh besar. 1, 5, 6, 12. Besar. Aku juga besar. Aku ikut. Aku taruh besar. 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 1, 5, 4. Kecil. Siapa men? Menang lagi. Apa Rizky kecil benar punya bakat di bidang ini? Rizky kecil, kamu ini kok bisa sampai begini sih? Karena tante di sisiku, lalu hoki aku naik. Kamu ini lucu banget. Apa ini curang? Kalian kerjasama mainkan kami.
Anak ini belum pernah kulihat. Bilang, apa dia orang yang kalian lajak? Pak Jaya, tenanglah. Acara ini memang lebih ke hiburan. Kalau tak percaya aku, apa tak percaya Pak Santoso? Tuan, uang ini sudah jadi milik Tuan. Terima kasih. Gimana? Sekarang masih kira aku cuma omong kosong? Oke, aku kalah. Siapa suruh kamu buntung sekali? Aku nggak main sama kamu lagi. Rizky kecil, kamu hebat sekali. Kamu seperti dewa judi. Untungnya biaya operasi datang tepat waktu. Kalau tidak, kakak akan dalam bahaya. Kakak, kamu istirahat saja. Uangnya, aku dan Rizky sudah kumpulkan. Nanti setelah operasi, kamu sembuh, aku dan Rizky antar kamu pulang. Uang kecil bisa susahkan orang hebat. Kalau bukan karena aku punya mata emas ungu, mungkin aku tak akan bisa bertemu ibu lagi. Nggak bisa, aku harus cari uang lagi. Aku mau uang lebih banyak. Aku mau ibu dan tante hidup enak bersama. Tante Permata, biar ibu istirahat dulu. Ayo, aku ajak cari uang. Kenapa? Kamu mau ikut lagi acara di game center itu? Gak boleh. Ini judi. Kalau kamu ikut, hidupmu akan hancur. Tante, siapa bilang cari uang cuma judi? Kita juga bisa coba hoki. Aku punya mata emas ungu. Orang lain butuh hoki, tapi aku belum tentu. Oke, aku ikut. Tapi kalau aku tahu kamu main-main lagi, kamu bakal kena hukuman. Rizky kecil, kamu bilang cari uang. Ternyata beli lotre, bukannya lotre penipu. Tante Permata, siapa bilang lotre penipu? Hari ini, kau lihat sendiri. Apa itu anak beruntung? Ayo. Pak, taruh semua kertas lotremu di sini. Rizky kecil, kau gila? Kau yakin? Kau mau semua? Ya, tentu tidak. Aku pilih saja. Pilih dulu. Oke. Ini semua kau pilih dulu. Tapi ingat ya, kalau sudah dibeli, tak bisa dikembalikan. Pak, tenang saja. Aku malah takut kau tak mau bayar. Tante Permata, kau kuyes? Bukan, Rizky kecil beneran bisa menang. Tante Permata, kau tak percaya aku? Tentu, aku percaya. Tapi kalau main begini, apa tak terlalu nekat? Tante Permata ku bilang, cuma coba saja. Mana ada nekat atau tidak, kuyes saja. Aku kuis ya. Aduh, menang. Benar-benar menang Rizky kecil. 40 juta. Apa? 40 juta? Kok kamu hebat banget sih? Serius? Benar menang? Biar ku lihat. Serius? Tante, lanjut gores. Masih banyak lagi nih. Mungkin ada kejutan lagi. Oke. Menang lagi. 5 juta loh. Hah? Rizky, kok kamu hebat banget? Kamu ini kayak dewa rezeki. Rezekinya ke kamu. 2 lotre ini sama dengan gaji setahun. Wah, keren!
Wah, keren. Bener menang. Semua nomor menang. Wah, gila. Kok bisa begini? Total hadiahnya sampai 300 juta. Ini bener-bener keajaiban di antara keajaiban. Tak masuk akal. Rizky, dengan uang ini, biaya perawatan kakak cukup. Kok kamu hebat banget? Empuknya. Tante, aku bilang kan keberuntungan aku lagi bagus. Pak, kalau gitu tukarkan semua lotre ini. Oke. Aku tukarkan sekarang. Transfer masuk 300 juta. Kakak kasih tahu aku apa triknya menang lotre. Kalau kasih tahu aku kasih hadiah besar. Gimana? Karena aku punya Dewi keberuntungan di sisiku. Jadi beruntung. Kamu ini banyak omong. Makasih ya, Pak. Kami ada urusan dulu. Hati-hati. Seringlah datang. Datang lagi ya. Wah, 100% menang. Anak ini hebat banget. Tante, lihat dirimu. Demi merawat ibu, selalu sibuk. Beberapa hari tak tidur. Maafkan ya. Rizky bersumpah pasti akan kaya raya biar kalian hidup takkan menderita lagi. Aku ingat kakak Putri. Bisnis batu giok dan antik. Bisa minta dia bantu. Masuk dunia giok. Aditya, kenapa kamu panggil aku ke sini? Putri, lagi ulang tahun kakek Surya. Aku tahu, kau selalu cari batu giok gunung buat hadiah ulang tahun kakek Surya. Pas sekali, beberapa hari ini aku dapat batu giok gunung. Bagus, lihatlah. Batu bagus. Berapa harganya? Putri, kau tahu hatiku, asal kau jadi pacarku, batu ini jadi milikmu. Selain itu, di pesta ulang tahun kakek Surya, aku siap kasih hadiah istimewa. Jangan mimpi, tak mungkin aku jadi pacarmu. Aku tak mau batu ini. Aditya, mau apa lagi? Putri, jangan sok sombong. Aku mengejar kau lama. Susah payah cari batu giok gunung buat kau senang. Kau malah begini. Kalau tak beri penjelasan, jangan harap keluar dari sini. Kau pikir kau siapa? Berani ancam kakak senior? Rizky. Tenang, Kak. Aku di sini. Putri, siapa dia? Kenapa kamu genggam lengan dia? Dia Rizky, juniorku. Rizky? Kamu itu dari jalan barang antik, pedagang kaki lima. Dasar anak pinggir jalan. Berani kau rebut wanita dariku? Keluar dari sini sekarang, atau kau mati hari ini. Aditya, jaga ucapanmu. Siapa yang jadi wanitamu? Kalau kau berani sentuh juniorku ini, aku takkan maafin kau. Putri, kau benar-benar bela anak ini melawanku. Ingatlah, di seluruh Sungai Panjang, hanya aku, Aditya, yang pantas untukmu. Hanya keluarga putra yang bisa keluarkan batu giok gunung sebagai hadiah ulang tahun. Dasar anak kecil, dia bisa keluarkan. Wah, mata emas ungguku naik level. Mata emas ungu bisa serap energi giok. Artinya, asal giok cukup banyak, bisa tingkatkan mata emas ungu. Bawa batu jelek ini. Berani kamu pura-pura batu giok gunung? Aditya muda, jangan-jangan kau mau bawa barang palsu ini jadi hadiah ulang tahun kakek Surya? Sembarangan! Batu giok gunung ini ku beli 30 miliar. Keluarga putra sudah cek banyak giok. Masa aku tak tahu aslinya? Dasar anak kecil. Apa hakmu bilang barangku palsu? Hakmu? Oke, biar ku lihatkan apa hakku.
Berani pecahkan batu giok gunungku? Ajar dia! Siapa berani sentuh dia? Kakak Senior, tak apa. Lihat baik-baik, jangan salah lihat. Ini batu giok gunung yang kau beli 30 miliar. Sentuh saja pecah. Ini bukan batu giok gunung. Mana mungkin? Ini batu giok gunung yang aku susah payah dapat. Gak mungkin palsu. Aditya, kau sungguh tak tahu malu. Bawa batu jelek ini pura-pura batu giok gunung. Mana coba bawa barang palsu ini jadi hadiah ulang tahun kakek Surya. Kau fikir apa? Gak mungkin! Bukan aku! Aditya, karena hubungan kita masih baik, kali ini kubiarkan saja. Kalau ada lagi, aku pasti putuskan hubungan. Rizky, ayo, pergi. Bukan! Rizky, untung ada kau. Kalau tidak, aku pasti sudah dibohongi Aditya. Ayo pulang, aku akan balas budi kau. Kakak Senior, rumahmu besar sekali. Kakak Senior, aku cuma bantu sedikit saja. Tak usah balas budi dengan dirimu. Mulut bilang tak mau, mata malah lebar terbuka. Mau aku balas budi? Jangan mimpi. Hari ini aku kena sial. Aku mandi dulu. Tunggu aku di sini. Kakak Senior, kamu kenapa? Kakak tak apa. Sakit sekali. Cepat bantu aku. Cepat keluar. Keluar. Keluar sana. Keluar. Masih lihat juga. Bilang, apa yang kamu lihat tadi? Enggak, aku nggak lihat apa-apa. Baguslah. Kamu sudah bantu aku banyak. Mau aku balas apa? Kakak Senior, keluargamu kan jualan batu giok. Jujur saja, aku mau uang. Bisa ajak aku kenal dunia? Cuma itu saja. Dasar bodoh. Kebetulan nanti ulang tahun kakek. Di acara itu ada lelang batu giok. Kamu datang saja. Siapa tahu bisa dapat barang berharga. Kekuatan Lestari memang hebat. Bisa adakan lelang di rumah sendiri. Terima kasih, Kak. Lelang itu aku pasti datang. Halo? Apa? Sekarang? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Perlu bantuanku? Tak apa, Kakak. Cuma toko kecilku ada masalah. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Kakak. Kalian kok begini sih? Kalian jelas-jelas tak masuk akal. Dewi, sebenarnya ada apa? Kak Rizky, akhirnya kamu datang. Pak Wijaya dan orangnya ingin sewa rumah harmoni yang sial untuk kita.
Aku mau batal. Malah tak mau. Bahkan ancam aku. Dasar gadis kecil. Berani bilang rumah harmoni tak bagus. Siapa yang beraniinmu? Kau bohong. Semua bilang rumah harmoni tak bagus. Kau tak mau balikin uang. Malah paksa aku sewa. Cuma mau tipu uang kita. Tipu juga apa? Katakan saja begini. Tak mau juga harus. Cepat, bayar! Pak Pelit. Tak sangka ya, di belakang toko ini ada harta karun. Tapi, harta ini milikku sekarang. Dengar gak? Ayahku suruh kalian bayar, jangan ngaku-ngaku. Kapan kita bilang tak mau? Kau, toko ini kami sewa. Rumah ini kami sewa. Kak, Rizky, jangan sewa rumah harmoni. Ini bermasalah, kita bakal rugi besar. Rugi atau untung belum tentu. Tenang saja, percayalah. Benar kok. Kami mau sewa boleh juga. Tapi sewa dikurangi setengah. Rumah rongsokan begini menurutku sebulan paling mahal 1.000. Kamu gila ya? 1.000? Mau sewa toko kami? Kamu nanya dulu dong. Di pusat antik ini, toko mana saja tanpa 20 juta? Tak mungkin. Cuma 1.000. Terima atau tidak? Oke, 1.000 saja. Bayar dong. Ayah toko kita ini renovasinya aja mahal. Sewa cuma 1.000. Apa nggak terlalu murah? Kak, toko kita setengah tahun nggak laku. Setahun 12 juta. Bisa dapat sedikit, ya sudah. Ya sudah. Cepat bayar. Tunggu, Kak Rizky. Biar aku bayar. Kamu datang ke sini buat bantu aku. Mana boleh kamu bayar? Pembayaran diterima 11 juta rupiah. Sudah, ambil uang dan pergi. Rumah ini sekarang sudah jadi milik kami. Kamu tahu diri. Dasar bocah. Anggap saja kau belajar dengan uang. Belhaja, aku Rizky Pratama. Tak pernah rugi. Kak Rizky, sekarang cuma kita berdua. Cepat kasih tahu aku, kamu menemukan apa? Belum saatnya. Bilang sekarang. Nanti malam ku bilang. Kak Rizky nakal, masih sembunyi-sembunyi. Siapkan beberapa sekop arkeologi. Malam ini kita cari harta. Sekop arkeologi? Cari harta? Kita mau rob nisan. Ngomong apa sih? Kita cuma mencari harta di halaman rumah. Kak Rizky, kau bilang di sini ada harta. Kalau ada, kenapa Pak Pelit nggak ketemu? Karena mereka tak beruntung. Benarkah? Bukan semua orang punya mata X-ray. Kak Rizky, kayaknya aku ketemu sesuatu. Kak Rizky, kita benar-benar menemukan harta. Kak Rizky, mangkuk ini hitam begini. Apa di dalamnya ada hal buruk? Ngaco. Barang yang kubeli, mana mungkin di dalamnya ada hal buruk. Ayo, kita buka bersama. Kak Rizky, ini penuh koin perak. Wah. Kak Rizky, ini juga penuh koin perak. 2 mangkuk penuh koin perak. Kita kaya sekarang. Pelanin suara, masih tengah malam. Kamu mau bangunkan semua orang, biar mereka tahu kita lagi gali harta di sini. Maaf Kak Rizky, aku terlalu senang. Wah, koin naga Eracing asli. Sampai sekarang sudah lebih dari 100 tahun. Koin naga Eracing ini minimal 1 koin 1 juta. 2 mangkuk ini minimal ada 200 koin. Totalnya 200 juta. Kak Rizky hebat sekali. Cuma bayar sewa 1 juta, malah dapat 200 juta. Kamu lagi apa?
Siapa? Ada apa? Jangan berisik. Gak ada orang. Ayo pergi. Sembunyikan ini dulu. Besok segera jual. Siap. Jadi, besok aku hubungi makelar. Koin ini semua dijual. Kak Rizky, akhirnya datang. Dengar ya, kamu tahu 2 kaleng koin itu ada berapa koinnya? Berapa koin? 216 koin. 1 koin 1 juta. Jadi 216 koin itu 216 juta. Lebih dari target 200 juta. Malah kelebihan 16 juta. Sekarang senang. Iya, kalau Pak Pelit tahu di tokonya ada barang seharga ini, pasti menyesal sampai mati. Demi sewa 1 juta, malah rugi 200 juta. Ini ya, itu hukuman buat mereka. Namanya apa? Itu namanya serakah, rugi besar. Betul. Kak Rizky, di kartu ini hasil penjualan koin 200 juta. Ini buatmu. Semua aku? Tentu saja. Kalau bukan kamu, aku tak akan bisa balas dendam berkat kamu. Jadi, uang ini kuserahkan padamu. Sudah. Uang ini kita berdua bagi 2 saja. Terima kasih Kak Rizky, kita sudah ada uang. Malam ini aku traktir makan. Kebetulan aku bawa KTP. Kalau makan sampai malam. Kamu masih bocah. Tiap hari pikiranmu cuma itu saja. Simpan uang dulu. Malam ini aku ajak ke pesta ulang tahun kakek Surya. Aku cuma mau tidur sama kamu. Aku tak salah. Lelang kakek Surya ini lagi pula pesta ulang tahun. Datang tangan kosong tak baik. Harus cari hadiah apa? Nah, sialan. Cuma mangkuk rusak. Ku bayar 500. Itu sudah banyak. Kau mau apa lagi? Nenek tua, cuma mangkuk rusak. Diberi 500 sudah bagus. Kamu mau apa lagi? Nenek tua, dengar ya. Keluargamu miskin. Apa urusanku? Jangan sok tua di sini. Mangkuk rusak ini 500,000. Mau jual? Tak mau. Pergi. Keluarga Wijaya di pusat barang antik. Benar-benar kecil. Pak Wijaya, mangkuk ini pusaka keluarga. Pusaka kami. Aku mohon, tolong periksa lagi. Cucuku harus sekolah. Anakku sakit parah. Kalau tak butuh uang, takkan aku jual. Dasar nenek tua. Kamu tak punya hati. Nenek tua begini, kamu tega tindas. Kamu lagi bocah, berani ganggu urusanku, berani aku habisi kamu. Hormati orang tua dan anak. Kau tindas mereka, tak takut anakmu cacat? Berani kau kutuk aku? Berani kau sentuh aku? Berani aku habisi kamu? Tindas orang tua, kau masih benar? Pergi sana. Tatapan dia seram sekali. Rizky, tunggu saja. Jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Bagus. Tak sangka mata emas ungu bisa menakut-nakuti orang. Terima kasih, Nak. Nenek, soal keluargamu tadi, aku sudah dengar. Begini, aku punya 5 juta. Ambil saja dulu. Bawa pulang, buat darurat. Nak, tak bisa aku bawa uangmu begitu saja. Nenek, apa ini? Nak, tak ada yang bisa ku kasih. Mangkuk ini, mulai hari ini, punya kamu. Kau orang baik pasti beruntung. Ambil saja. Nenek, ini... Di dunia ini, banyak sekali orang miskin. Kerjakan saja. Sisakan Tuhan. Mangkuk ini ternyata barang antik juga. Mataku. Rasanya sangat familiar. Apa mata emas unguku lagi berkembang? Ada apa ini? Apa mata emas unguku tak cuma bisa tembus, tapi juga bisa cek asal-usul barang? Tapi begini juga bagus.
Aku lagi bingung, mau cari hadiah ulang tahun di mana. Hadiah ulang tahun ini sudah sangat memadai. Lelang lestari. Aku datang. Lelang kali ini adalah langkah pertama menuju puncak hidupku. Kak Rizky, bukannya ini lelang? Kok kelihatannya pertunjukan batu giok? Keluarga Lestari kaya dari batu giok. Jadi di lelang ini pasti penuh batu giok. Ternyata begitu. Kak Rizky, lihat Pak Santoso datang. Itu putri Pak Santoso, Melati kan? Cantik sekali. Putri Santoso itu, walau cantik, tapi badannya kurang bagus. Tenang saja, kamu tak kalah dari dia. Benarkah, Kak Rizky? Tentu saja, payudaramu jauh lebih besar darinya. Kak Rizky, kalau aku cantik banget, dibandingin sama cewek di film porno kamu, siapa yang lebih cantik? Dasar gadis nakal, kau malah diam-diam lihat komputerku. Aku cuma nggak sengaja lihat. Kak Rizky, lihat nomor-nomor itu. Apa kau punya ide? Perlu aku bantu? Mau dipukul ya? Kak Rizky, kalau butuh, ingat bilang aku ya. Aku lihat batu giok berkualitas. Aku lihat batu dulu. Kau kecil tapi licik. Tak tahu apa yang terus dipikirkan. Bagi orang lain ini cuci, tapi bagiku ini ujian terbuka. Aku benar-benar datang ke tempat yang tepat. Hari ini habis dapat 2 miliar, aku berhenti. Ternyata giok merah. Harga dasar 16 juta. Setelah dibuka bisa jual 60 juta. Triple keuntungan. Cukup. Oh, cantik. Aku mau batu ini. Baik, Pak. Giok hitam kecil, tapi harganya mahal. Harga dasar 3 juta, bisa jual 50 juta. Pasti untung. Aku juga mau ini. Batu ini tampak bagus, tapi isi batu jelek sekali. Harga dasar 20 juta, harga dasar 30 juta. Harganya cuma 1 juta. Bagus luar, jelek dalam. Jangkal. Kak, Rizky, cepat tolong aku. Batu yang aku mau gagal dipotong. Kak Rizky, tolong aku. Batu giok yang aku pilih gagal dipotong. Batu giok yang gagal itu berapa totalnya? Aku habiskan 130 juta. Tapi pas dibuka malah dijual 30 juta. Balik-balik aku rugi 100 juta. 10 judi 9 kalah. Belum dengar? Baru ada uang, langsung sombong. Mau dihajar ya? Aduh, Kak Rizky, aku salah. Kamu maafin aku kali ini. Aku gak berani lagi. Sudah. Setidaknya balik 30 juta. Tak sampai habis-habisan. Kak Rizky, kamu pikir kali ini apa kita bakal rugi? Rugi? Hadiah aku. Mana mungkin rugi? Biar kulihatkan kau. Bukannya kamu bilang 10 judi 9 kalah? Kau itu kau. Aku ini aku. Bisa sama. Mau balik modal nggak? Mau. Mau balik modal? Lihat baik-baik. Pelajari baik-baik. Ternyata ini batu giok kuning, harga dasar 200 juta, untungnya 5 miliar. Akhirnya ketemu batu besar. Dewi, kau mau balik modal kan? Beli batu ini saja. Batu sebesar ini 200 juta? Kak Rizky, aku percaya. Terlepas dari apa katamu, terlepas dari batu ini turun atau naik, aku beli. Tunggu kabar baikku. Pergilah, kalau ternyata hancur, jangan nangis ya. Cih, pasti takkan hancur. Kak Rizky, lindungi aku. Harus naik, pasti takkan hancur. Aku mau batu ini. Lelang ini bukan penipuan, tapi batu berkualitas. Sudah ada di tanganku. Kak Rizky, aku cinta kamu. Kalau kamu bilang, aku pasti dengar. Tenanglah, dengar ya. Aku tak tertarik sama gadis kayakmu. Kita kaya. Batu yang kamu sebutkan naik harga. Pak Santoso sudah belinya 500 juta. Lihat, seumur hidup aku tak pernah lihat uang sebanyak ini. Kak Rizky,
Kamu benar-benar raja batu giok. Dasar tak tahu diri. Cuma 500 juta. Kamu sudah gila begini. Dengar ya, ikut Kak Rizky. Kita bakal kaya raya. Kak Rizky kirimkan nomor rekeningmu. Ada keperluan. Kak Rizky, kirimkan nomor rekeningmu ke aku. Ada keperluan. Buat apa nomor rekeningku? Batu itu kau yang sarankan biar ku beli. Sekarang naik. Jadi untungnya kita bagi 2. Enggak, bagi 2 kurang bagus. Tiap orang 2,5 miliar. Begini, aku 2,4 miliar. Kau 2,6 miliar. Gimana? Tak sangka. Dewi di hadapan uang sebanyak ini masih mau bagikan padaku. Sudah, uang ini kau simpan saja. Simpan buat darurat nanti. Aduh, nggak boleh. Ku bilang kita bagi 2. Aku serius, nggak bercanda. Aku nggak butuh. Kau yang dapat batu ini. Simpan saja. Lagian, bagaimana kau tahu hanya kau yang bisa naik? Aku nggak bisa naik. Benar juga. Kak Rizky sekarang hebat. Kau pasti bisa naik juga. Aku mau batu ini. 600 juta. Kak Rizky, batu ini harus bayar 600 juta. Kalau malah turun, kau bakal rugi besar. Cuma 600 juta. Tak berani, tak dapat. Judi besar. Batu ini seharusnya yang terbaik di sini. Benar juga. Kak Rizky, potong saja. Kalau rugi, aku tanggung. Rizky, kapan kau datang? Kenapa nggak bilang dulu? Kakak senior. Biar ku kenalkan. Ini sepupuku, Yasmin Lestari. Kak, ini juniormu yang kampungan. Baunya kayak orang miskin. Masih sok tahu ikut main batu giok. Kau. Kakak senior, sepupumu ini kok mulutnya bau banget? Apa dia baru makan tai? Kakak senior, keponakanmu ini kok mulutnya bau banget? Apa dia baru makan tai? Kamu, apa kamu bilang? Percaya nggak? Aku sobek mulutmu. Cuma pedagang pinggir jalan. Gak ada uang, gak ada kemampuan. Cuma punya mulut yang lancang. Berani main batu giok juga. Tak takut cana dalam pun habis. Sembarangan. Kak Rizky nggak bakal rugi. Berani bicara juga nggak berguna. Hasil yang penting. Habis dipotong naik baru hebat. Orang kayak kalian sering rugi ya. Kak, kalau enggak, usir mereka. Orang miskin kayak gini tak pantas ada di tempat Lestari. Pertama, adikku bukan orang miskin. Jangan sampai ku dengar kau hina dia. Kedua, adikku punya selera bagus. Batu yang dipilihnya belum tentu gagal. Kalau dia gagal, aku yang bayar. Kak Rizky, kakak seniormu sangat baik padamu. Apa dia suka padamu? Jangan asal bicara. Diam. Mas Aditya juga datang hari ini. Kalau Mas Aditya lihat dia, pasti bakal marah. Dia marah atau enggak, apa urusanku? Aku cuma tahu selama aku di sini, nggak ada yang boleh ganggu adikku. Putri, aku cari kamu lama. Tak sangka kau di sini. Rizky, kamu lagi? Rizky, kamu lagi. Kamu memang tak tahu diri. Waktu itu kamu pecahkan batu giok gunungku. Belum ku bilang sama kamu, kamu masih berani muncul di depanku. Bawa batu jelek pura-pura giok gunung. Mau tipu kakak senior, gagal pun dia sudah. Sekarang malah pura-pura seolah tak ada apa-apa. Menurutmu, siapa yang tak tahu diri? Rizky, kamu! Aditya, kamu mau apa sama Rizky? Putri, kenapa kamu bela dia? Terus kenapa? Mas Aditya, entah kenapa kakakku jadi aneh, memaksa main batu giok. Aku baru usul dia pergi, dia tak mau pergi. Pedagang pinggir berani main batu giok. Benar-benar tak tahu diri. Aditya. Aku pria, kok malah dibela kakak senior? Gak bisa, harus balas dendam. Dengar Mas Aditya, teknik batu giokmu hebat ya? Rizky, kamu tahu orang di samping Mas Aditya siapa? Rizky, dengar ya. Paman Mahendra, Raja Batu Giok Utara. Batu yang dia pilih, sebagian besar naik, tak pernah salah. Aduh, mataku! Spirit batu giok ini sudah diserap mata Mas Umbu. Si Aditya ini ternyata orang baik juga. Tiap datang selalu kasih kejutan tak terduga. Kalau begitu, karena temanmu ini disebut Raja Batu Giok, ayo kita taruhan saja.
Taruhan apa? Karena batu giok kita sudah dipilih, kita potong sekarang. Yang harga tinggi menang, yang rendah sujud minta maaf. Berani taruhan? Kenapa tak berani? Saat main batu giok, kamu masih bocah kecil yang main tanah liat. Lihat saja nanti nasibmu. Rizky, kamu yakin? Orang ini tampak hebat. Kalau kalah gimana? Kakak senior, aku tak apa. Tapi mereka hari ini jelas mau rusak tempat ini. Aku harus bela kamu. Apa? Rizky berani begitu cuma demi belaku. Apa? Rizky menanggung risiko besar cuma demi bela aku? Awalnya aku rencana potong batu terbaik terakhir. Tapi Aditya sudah menantang aku. Kayaknya aku harus tampil hebat. Rizky, kayaknya kamu belum lihat video om aku main batu giok. Batu yang dia pilih palingan salah sedikit. Pasti takkan salah. Tunggu saja. Kamu bakal sujud minta maaf. Siapa bilang Kak Rizky bakal kalah? Kak Rizky hebat banget. Batu yang dia pilih tadi pas dipotong langsung naik harga. Cuma hoki saja tak ada skillnya. Naik sekali apa artinya? Batu giok butuh mata, bukan hoki. Hoki juga bagian dari skill. Rizky, kamu yakin? Perlu aku... Kakak, tenang saja. Aku tak apa. Aku tahu. Aditya muda, ayo kita mulai. Masih berani sombong? Lihat saja nanti kamu sujud minta maaf. Tolong kakak, panggil tukang potong batu. Baik. Rizky, tunggu saja kamu sujud minta maaf. Siapa yang sujud belum tentu. Anak kecil, benar-benar tak tahu diri. Sudah datang. Kak, masih menutup apa? Aduh, tak usah sungkan. Cepat ungkap hasilnya. Suruh dia minta maaf ke Aditya muda. Kalian lihat kan? Batu giok hijau premium murni. Inilah kemampuan omku. Maaf ya, batu ini milik juniorku. Batu limbah ini milik kalian. Apa? Gak mungkin. Gak mungkin. Omku Raja Batu Giok. Batu yang dia buka, mana mungkin limbah? Kamu pasti menukarnya. Bentuk batu aslinya sudah difoto dan dicatat. Kalau tak percaya, kalian bisa cek sendiri. Gak mungkin. Dia cuma sampah. Mana mungkin dia buka batu giok hijau premium? Ini bernilai ratusan miliar. Kak Rizky, kamu hebat banget. Bisa buka batu giok hijau premium lebih hebat dari batu giok kuningku. Kak Rizky, aku cinta kamu. Juniorku hebat juga. Batu ini tak cuma naik, malah melonjak tinggi. Ini cuma hoki. Bro, aku dari kelompok Nusantara. Batu giok hijau premium ini jual ke aku, gimana? Aku tawar 300 miliar. Hei, kamu kikir banget. Ada artinya. Aku tawar 360 miliar. Bro, nomor rekeningmu. Aku transfer sekarang. Ayah batu giok hijau premium ini kita beli saja. Keluarga Santoso, 2 miliar 500 juta. Kami grup Nusantara, tawar 2 miliar 500 juta. Beli batu giok hijau premium ini. Keluarga Santoso lagi. Grup Nusantara lagi. Batu giok kuning tadi sudah mereka beli. Keluarga Santoso tawar. Kita nggak punya peluang. Aduh, sudahlah. Cari yang lain saja. Kita kalah dari Santoso. Kak Rizky, ini Putri Santoso. Jual saja ke dia 2 miliar 500 juta. Pak, 2 miliar 500 juta. Keluarga Santoso beli. Kamu mau? Bisa naik lagi nggak? Kalau keluarkan hijau raja, mungkin aku kasih lebih... Hijau raja. Sudahlah. Hari ini nggak bisa keluarkan. Oke, 2 miliar 500 juta. Keluarga Santoso dapat... Oke, kirim nomor rekeningmu. Aku transfer sekarang. Transfer ke rekening ini, 2 miliar 500 juta, sekarang. 2 miliar 500 juta. Untung besar. Senang kerjasama. Senang kerjasama. Kalau ada batu giok sehebat ini lagi, hubungi aku. Grup Nusantara siap beli. Grup Nusantara memang sangat kaya. Oke, kalau ada batu giok bagus, pasti hubungi kamu.
Aditya muda, kapan kamu berlutut minta maaf? Rizky, kalau aku berlutut minta maaf, apa kamu pantas? Jangan sok tahu ya, Aditya cuma kalah sekali. Kenapa nggak mau maafin? Kamu nggak paham. Kalau Rizky yang kalah, apa kalian mau maafin dia? Betul, kalian cuma mau ingkar janji. Fakta sudah di depan mata. Batu Gioku lebih bagus dari kalian. Penuhi taruhan, berlutut, mengaku kalah. Rizky, kamu sudah untung miliaran dari batu itu. Sebaiknya cukup saja. Itu uang dari grup Nusantara. Apa hubungannya dengan taruhan? Berlutut! Rizky, cari mati! Hentikan! Rizky, cari mati! Hentikan! Kakek, kenapa kesini? Kalau tak datang, tempat ini pasti kacau. Masalah ini bisa besar atau kecil. Biar kakek yang adil. Aditya putra utama, berkelas tinggi. Tak usah repot-repot sama dia ya. Soal ini, biar saja begitu. Kakek, kalau Rizky kalah, mereka pasti takkan maafin dia. Kakek putuskan. Aditya muda tak usah repot-repot. Dan penuhi taruhan. Kakek ini memang bijak dan pandai bicara. Kakek Surya, minta aku sujud sama dia. Jujur dan jago janji. Sebagai putra utama, tak punya mental untuk mengalah. Bukan aku. Tentu. Kalau tak mau, kakek tak paksa. Tapi acara ulang tahun, Mas Aditya, pulang saja. Kakek Surya. Baik. Aku sujud. Rizky, aku salah. Maaf. Bagus. Jadi anak baik. Ingat ini, soal ini belum selesai. Rizky muda, kau tenang menghadapi masalah. Punya prinsip sendiri. Kelak kau pasti sukses besar. Terima kasih kakek. Masalah sudah selesai. Sudah, bubar saja, ya? Putri, kita pulang. Rizky, malam ini ulang tahun kakek, jangan lupa datang. Baik kakak, kita jumpa malam nanti. Kak Rizky, tak sangka suatu hari aku juga bisa jadi jutawan. Dan itu 5 miliar loh. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan. Malam ini aku pakai celana hitam buat kamu. Sana pergi. Aku nggak mau lihat. Kita tumbuh bareng dari kecil. Aku nggak tertarik. Kak Rizky, apa kamu suka cowok? Kalau enggak, aku kasih tahu kakakku. Sana pergi. Kamu yang suka cowok. Aku memang suka cowok. Kak Rizky, apa kamu punya yang disukai? Biar ku betulkan. Apa itu kakak seniormu? Dasar gadis nakal. Mau dihajar ya? Jangan sampai ku hajar bokongmu. Baiklah, aku diam. Malam ini pulang, aku akan bilang ke orang tuaku. Biar mereka melamariku. Berani? Kelinci pun tak makan rumput di dekat sarangnya. Kamu... Hei, Bibi. Rizky kecil, aku masak banyak makanan enak. Nanti jangan lupa pulang makan. Bibi, kapan kamu bisa masak? Jangan tanya. Ku bilang pulang, cepat pulang. Baik. Rizky kecil, bantu ambil handukku, aku lupa bawa. Di sofa itu. Oh, baik. Tante permata handuk ini taruh di mana? Sedang datang. Sedang datang. Tante, sebaiknya pakai baju dulu. Di depan tante masih malu. Sudah, tante ganti baju dulu. Nanti masakan yang enak. Sudah siap, cicipilah.
Tante, cuma 2 hidangan. Masak seharian. Lagian, Tante kapan belajar masak masakan India? Sembarangan! Masakan India, ini masakan Sichuan. Yuxiang Rusi, Kung Pao daging. Tante masak pertama kali. Cicipilah. Tante, sebenarnya tak perlu belajar masak. Kamu tahu apa? Ibu kamu akan keluar nanti. Aku mau masak buat dia. Selamat datang. Ayo. Cicipilah. Gimana? Tante, aku ada urusan. Aku pamit dulu. Rifki, balik sini. Untung aku cepat lari. Kalau tidak, belum bisa sukses. Aku hampir mati. Kalau sudah begini, di pesta ulang tahun kakek Surya, pasti akan ada banyak barang antik langka. Entah di pesta ini, apa yang bisa kutemukan? Semoga kakek sehat dan bahagia, seperti Gunung Luhur. Kakek Surya, aku datang ucapkan selamat. Semoga kakek sehat dan bahagia, seperti Gunung Luhur. Rizky muda, terima kasih ucapannya. Kamu anak berbakat. Di tempat lestari, kamu temukan batu giok hijau premium. Tempat lestari jadi terkenal sekarang. Rizky ya, tak sangka kau berani muncul di depanku. Lihat saja nasibmu hari ini. Ucapan saja tak berguna. Cuma ucapan sopan yang palsu. Hari ini ulang tahun kakek 70. Di mana hadiahmu? Kau datang ke pesta, tak bawa hadiah. Hadiahnya ada di tasku. Kalian berdua, kalian semua, jangan-jangan tak siap hadiah ulang tahun. Siapa kau untuk bandingkan? Ayo, tunjukkan hadiah kita. Ini karya seniman lukis gunung. Beberapa tahun lalu di lelang Nusantara Selatan terjual dengan harga 5,6 miliar. Ternyata lukisan ini. Aku selalu mau koleksi lukisan ini. Saya sekali tak pernah ketemu penjualnya. Tak sangka ternyata Bapak Putra yang dapat duluan. Bapak Putra hebat. Bawa lukisan ini, hadiah kami, langsung jadi kelihatan biasa. Biar anak muda itu lihat apa itu kekuatan sejati. Kekuatan Bapak Putra tak bisa diam-diam. Cuma hadiah kecil saja. Asal kakek suka itu sudah cukup. Rizky, ini pesta ulang tahun kakek. Hadiahmu mana? Bawa keluar biar semua lihat. Dia anak miskin. Apa yang bisa jadi hadiah ulang tahun? Apapun yang dia kasih, di depan hadiah putra cuma sampah saja. Menurutku, dia tak punya muka mau keluarkan. Rizky teman aku, hadiah apapun itu tanda kasih. Keluarga Lestari tak perlu hadiah ukur status orang. Putri, hari ini ulang tahun kakekmu. Orang yang kamu bawa tak bawa hadiah. Bukannya ini permalukanmu? Spirit lukisan ini ternyata diserap mata emas unguku. Sekarang lukisan ini cuma bentuk saja, tak bisa disebut asli. Benar-benar dosa. Baik, walau tak bawa hadiah, lebih baik daripada kasih lukisan palsu. Kukira kau sudah lama. Mencari alasan apa? Tak sangka kau malah bicara sembarangan. Jangan-jangan mau bilang hadiahku palsu. Benar. Lukisan hadiahmu ini palsu. Sialan, berani kau bilang hadiahku palsu? Ini bukti yang sah. Kalau tidak, kau tak akan keluar dari sini. Mau bukti ya? Takutnya nanti kuseret buktinya. Kalian semua akan malu. Tentu saja mau bukti. Mana mungkin keluarga Putra kasih palsu? Menurutku, kau cuma iri. Rizky, kenapa bilang lukisan ini palsu? Kulihat jelas-jelas asli. Kakak Sinya, aku takkan omong kosong. Aku akan jelaskan semuanya. Kalau mau bukti, aku kasih buktinya. Lukisan gunung karya asli menggunakan teknik lukis bernama gunung. Ini disebut pena pecah. Lukisannya penuh keagungan gunung. Semua katanya benar. Tak sangka dia tahu lukisan gunung. Semuanya
Silahkan perhatikan lukisan ini lagi. Apa ada keindahan yang kubilang? Jadi kutegaskan, lukisan ini palsu, pemalsuan. Kalau tak percaya, bisa cari lagi ahli lain untuk cek lagi keaslian lukisan ini. Tak sangka dia bisa cek barang antik. Ada apa? Lukisan ini kok kelihatannya beda dari biasanya? Rizky, kamu yakin lukisan ini palsu? Keluarga Putra kaya raya, tak mungkin pakai lukisan palsu untuk ulang tahun kakek. Kakak, aku berani bilang, tentu punya alasan. Tenang saja. Kalau Pak yakin, bilang saja, biar aku urus. Aku yakin. Rizky muda, kamu bisa cek barang antik? Kakek Surya, aku cuma tahu sedikit, tapi lukisan ini memang bermasalah. Kalau kakek Surya tak percaya, bisa cari lagi pemeriksa lain. Cek lagi. Aku percaya katamu. Tak mungkin. Mana mungkin keluarga Putra kasih barang palsu? Kamu ngomong apa sih? Karena kalian masing-masing. Aku akan undang lagi pemeriksa barang antik. Untuk cek lagi. Dia disebut mata emas. Di Sungai Panjang, diakui dunia pemeriksa teratas. Maaf merepotkan kakek. Oke, segera undang. Aku mau lihat siapa berani bilang hadiah Putra palsu. Sudah begini masih ngaku-ngaku. Yuk, kita taruhan. Taruhan lagi. Kenapa? Jangan-jangan Aditya takut. Mana mungkin? Katakan saja, taruhan apa? Taruhannya apa? Taruh lukisan ini asli atau palsu. Tunggu pemeriksa datang. Setelah dicek, kalau lukisan ini asli, aku Rizky akan minta maaf kepada keluarga Putra. Kamu cuma pedagang kaki 5. Pakai apa minta maaf? Ini taruhannya. Apa? Zaman Sultan Aguming mangkuk keramik biru? Mangkuk keramik biru ini hadiah ulang tahun untuk kakek Surya. Kalau aku salah, aku bersedia kasih mangkuk keramik biru ini ke keluarga Putra sebagai maaf. Kalau aku benar, kamu harus minta maaf dan kasih lukisan itu pada... Lukisan ini walau sudah kuhisap energinya, tapi kalau nanti bisa pulih, aku bakal untung besar. Rizky muda, kamu dapat mangkuk keramik biru ini dari mana? Kakek Surya, aku cuma beruntung. Cuma kebetulan dapat. Tadinya disiapkan jadi hadiah ulang tahun. Karena begitu, ada yang suka cari masalah, aku terpaksa ubah rencana sementara. Omong kosong! Kalau lukisanku palsu, mangkok rongsokanmu pasti palsu sejati. Siapa takut? Kakek Surya, cepat panggil Master Wijaya ke sini. Biar dia cek siapa yang punya barang palsu. Putri, teleponlah Master Wijaya. Baik. Tunggu hasil pengecekan. Kalau lukisanku asli, aku tampar kau. Kalau lukisannya palsu, yang harus ditampar itu kamu, Putra Sulung Putra. Tak mungkin. Dasar orang miskin. Bisa batu giok saja, bisa cek barang. Aku memang orang miskin. Tapi kamu, Putra Sulung Putra, pandanganmu lebih buruk dariku. Kau. Kakek, Master Wijaya datang. Master Wijaya, pas sekali. Silakan, cepat cek lukisanku. Lukisan ini, apa itu palsu? Gimana, Master Wijaya? Lukisanku pasti asli, kan? Berdasarkan cek awal, lukisan ini memang palsu. Mirip asli, sangat sulit dibedakan. Lukisan jenis ini di dunia kami biasanya dinilai. Jadi aku nyatakan lukisan ini palsu. Gak mungkin. Lukisan dari keluarga Putra mana mungkin palsu. Lagian lukisan ini dapat dari lelang. Kenapa? Master Wijaya, kamu pasti salah lihat. Coba cek lagi. Kenapa? Masih gak percaya? Metodeku ini adalah mata mistik. Disebut mata mistik. 10 tahun cek barang tak pernah salah. Top apa? Ahli apa? Mata mistik apa? Pergi sana. Barangku gak mungkin palsu. Pasti kamu salah cek. Tak masuk akal. Aditya, Master Wijaya ini diakui ahli barang antik. Jangan mengada-ada di sini. Baik, kalaupun ini palsu, mangkok rusakannya itu pasti palsu sejati. Coba cek. Rizky muda, boleh ku baca mangkok ini? Silakan Master cek. Juga buat orang tertentu, tutup mulutnya. Kalau lukisanku palsu, mangkuk rusakmu ini lebih dari sampah. Nah mungkin, dasar orang miskin. Mana mungkin punya hadiah lebih mahal dariku. Rizky muda,
Mangkuk ini dari mana? Cuma keberuntungan saja. Setelah diperiksa, mangkuk ini dibuat zaman Sultan Agung Ming, dibakar di kota keramik dan keramik istana. Ini milik Sultan Agung Ming untuk main dadu. Jika bisa diperbaiki, nilainya minimal 1 miliar. Meski sekarang rusak, minimal 500 juta. Gak mungkin. Mana mungkin dia bisa kasih hadiah lebih mahal dariku? Semua mungkin tak cuma bawa, aku juga kasih mangkuk keramik biru ini ke kakek Surya sebagai hadiah ulang tahun. Barang berharga ini malah kasih ke aku. Aku yang tua ini sangat terharu. Tapi aku ini sudah 70 tahun. Gak bisa manfaatin anak muda kayak kamu. Mangkuk keramik biru ini kau simpan saja sendiri. Aduh, kakek Surya, aku datang ke sini khusus ulang tahun kakek. Mana mungkin aku tarik kembali? Kakek, simpan saja mangkuk keramik biru ini. Tunggu aku temukan perbaikan yang tepat. Ya, biar dia perbaiki ini. Mata Mas Ungu sudah serap 2 energi. Harusnya mau naik level. Semoga level naik bisa perbaiki barang antik. Nanti bisa perbaiki mangkuk keramik biru. Karena adikku sudah menang taruhan, kamu juga harus penuhi janji kan? Kakak senior, tak usah minta maaf. Suruh dia kasih lukisan itu saja. Kenapa? Lu harus kasih kamu. Biar bakar, jangan kasih kamu. Keluarga Putra tak... Lestari saling dekat sekali. Kamu terlalu mendesak. Sungguh menindas. Mas Aditya, persahabat. Aku tak mau kau jadi orang yang tak jujur. Kamu tak disangka, kakak senior jago sindir juga. Aditya, karena lukisan ini palsu, kamu harus terima lukisan ini ke Rizky Muda. Apa? Aku Surya Lestari, saksi taruh. Kamu, baiklah. Kalian bersekongkol menindas aku kan? Keluarga Lestari, kalian lukisan ini tak... Rizky Muda, entah apa gunanya barang palsu ini. Jangan-jangan kamu anggap ini sebagai hadiah kemenangan. Sebenarnya begini, identitas asliku pedagang pinggir jalan. Walaupun lukisan ini palsu, tapi di pusat barang antik masih bisa laku mahal. Ku beli buat hias rumah. Siapa tahu harga naik. Kamu ini benar-benar hemat. Manfaatkan semuanya. Kenapa lukisan ini setelah energinya diserap malah jadi palsu? Semoga nanti bisa diperbaiki. Kalau tidak, lukisan ini akan kuhancurkan. Itu dosa. Sudah mikir apa? Serius sekali. Duduklah, makan sebentar lagi. Kakak sini ya. Aku nggak makan dulu. Kamu tahu aku nggak nyaman di acara begini. Ya sudah, aku nggak usir kamu. Ini untukmu. Kakek Surya, aku pamit dulu. Ya baik, sudah bubar saja. Oke, jalan. Kulihat kamu nggak biasa sama dia. Tak pernah kulihatmu sebahagia ini. Kakek ngomong apa sih? Kami cuma teman. Meski nggak tahu kenapa, tapi waktu sama Rizky, aku lebih senang daripada biasanya. Anak ini luar biasa, bukan orang biasa. Kalau kamu bisa dapatkan dia jadi cucuku, aku boleh juga kok. Kakek, aku nggak mau cari cucumu. Aku temenin kakek, nggak enak. Oke. Bapak Pratama, kita ketemu lagi. Putri Utama Santoso? Melati? Kenapa dia cari aku? Wah, si hitam. Putri Santoso tampak dingin. Ternyata seksi banget. Bapak Pratama, kayaknya kamu pendarahan hidung. Hah? Itu cuaca lagi kering nih. Tak apa, ini tak apa. Mbak Melati mau apa? Bapak Pratama, aku mau kasih kamu kekayaan besar. Kesempatan besar? Aku sama keluarga Santoso tak terlalu dekat. Kenapa Mbak Melati berikan kesempatan besar ini? Keahlian Bapak Rizky bikin Raja Batu Giok kalah. Kesempatan ini pantas untuk Bapak. Katakan saja. Aku dengar... Beberapa hari lagi, keluarga Santoso akan adakan acara lelang Batu Giok. Nanti harap Bapak datang. Selain itu, aku kasih honor.
Minimal 3 miliar. Gimana? Putri Santoso ini mau manfaatkan aku. Asal Bapak mau bantu aku, kelak Bapak jadi temanku, melatih Santoso. Biar aku pikirkan dulu. Aku mau tanya, lelang ini kira-kira kapan ya? Kira-kira 5 hari lagi. Bapak Rizky merasa repot. Aku cuma mau biasa buka batu giok. Aku cuma mau kerja dan cari uang, jaga keluargaku. Aku tak mau musuh. Kalau begitu, biar kututurain. Di tempat itu, kalau Bapak ada masalah, keluarga Santoso yang tanggung. Gimana? Aditya selalu cari masalahku. Kalau ada Santoso, mungkin Aditya tak berani berbuat. Oke, karena Mbak Melati sudah bilang, lelang batu giok keluarga Santoso, aku pasti datang. Baguslah. Mbak Melati, wah, sudah malam. Aku pulang dulu. Kita jumpa 5 hari lagi. Baik, Bapak Rizky. Rizky, kau pria pertama yang berani tawar denganku. Kak Rizky, sudah bangun belum? Ayo kita cari rumah. Ibumu kan bakal keluar rumah sakit. Di Sungai Panjang baru dibangun Taman Gio. Cocok untuk rehat. Dewi Ramadhani ini walau agak nakal, tapi sifatnya sungguh baik sekali. Oke, nanti ke Taman Gio. Kalau cocok, tinggal di Taman Gio. Oke Kak Rizky, aku kesana sekarang. Pak, ada yang bisa bantu untuk Anda? Rumah ini berapa? Maksud Pak, Villa 8, yang menghadap utara. Ya, ini... Pak, villa ini harganya 12 miliar. Kalian berdua minta orang tua kalian datang saja. Kalian berdua kayak baru lulus. Kayaknya nggak bisa beli ini. Heh, kamu ini, kok ngomong gitu? Berani bilang kita nggak mampu. Dengar ya, jangan cuma villa ini. Walau mau beli semua ini, Kak Rizky pun bisa saja. Sembarangan siapa nggak bisa? Kalian berdua ini bilang mau beli semua ini, kalian mampu. Sembarangan besar. Hei, kamu! Potong kartu. Apa maksudnya? Kak Rizky hebat. Gerakanmu bisa kuperagakan 10 tahun. Tak bicara satu kata, langsung keluarkan kartu. Swipe. Kak Rizky, kamu keren banget. Kamu bodoh ya? Tak paham maksud Kak Rizky. Maksud Kak Rizky, villa ini kami beli. Swipe saja. Sudah lama jual rumah. Baru kali ini kasus begini. Rumah miliaran. Tak tanya apa-apa, swipe saja. Apa aku ketemu orang kaya? Tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Saya bisa diam. Kusuruh kamu swipe. Kamu tak paham bahasa manusia. Kak Rizky, kamu keren banget. Aku suka. Dasar gadis nakal. Jangan terlalu keras. Tuan, maaf banget. Saya segera panggil manajer siapkan kontrak rumahnya. Maaf banget Tuan, karyawan saya kurang ajar, bikin Tuan marah. Tenang saja, semua urusan ini saya urus sendiri. Cepat urus proses rumahnya. Siang ini kami langsung tinggal. Tenang saja Tuan, saya swipe sekarang. Sebentar lagi. Baik. Kak Rizky, kenapa buru-buru mau tinggal? Ibu sudah hampir pulih kan? Aku berpikir cepat-cepat jemput dia dari rumah sakit biar bisa istirahat. Kak Rizky memang perhatian. Boleh, aku pindah ke sini tinggal sama kalian. Apaan kamu? Tuan, uang rumahnya sudah lunas sekali. Urusan sisanya tak usah Tuan pikirkan. Aku akan urus semua untuk Tuan. Siang ini, Tuan sudah bisa tinggal langsung. Ini kartu Anda. Makasih ya. Oh ya, komisi rumah ini tak ada hubungannya. Baik. Orang kaya. Ini orang kaya sejati. Ribuan juta, tak segan sedikit pun. Mulai hari ini, kamu bisa beresin barangmu dan berhenti. Kantor penjualan kami tak butuh orang seperti kamu. Penjual yang merendahkan orang. Manajer, jangan manajer. Aku tahu aku salah. Aku tak akan berani lagi. Manajer. Lain kali. Tak adil lain kali. Pergi.
Rizky kecil, kamu ini sewa mobil mahal begini jemput kami saja sudah. Malah bawa kami ke tempat begini buat apa? Kita harus pulang kan? Ibu, ini sekarang rumah baru kita. Rizky kecil, kamu ngomong apa sih? Mana mungkin keluarga kita bisa beli rumah dan mobil ini? Mobil ini palingan 10 miliar. Rumah ini pasti 20 miliar lebih. Ibu, ayo kita masuk dulu. Nanti ku bilang. Ayo, Kak. Kak, lihat ini. Rizky kecil, cepat bilang ibu, uangnya dari mana? Kenapa waktu singkat ini bisa beli rumah dan mobil mewah? Cepat bilang. Benar Rizky, uangnya dari mana? Cepat bilang. Hal yang melanggar hukum jangan kita lakukan. Ibu, ayo duduk dulu. Ibu, tenang saja. Aku orangnya kalian belum tahu. Ini semua hasil judi batu giok. Makanya bisa beli mobil dan villa. Indah, kata Rizky benarkah? Kak, kata Rizky, benar. Lagi-lagi Rizky. Entah kenapa belakangan sangat beruntung. Untung Rizky beruntung, biaya operasimu baru bisa terkumpul. Ibu, tante benar. Ini namanya selamat dari maut. Pasti ada rezeki. Percayalah sama aku. Sekarang, aku bisa kasih kalian hidup enak. Bagus sekali. Rumah sebesar ini. Nanti tante bisa tinggal bersama kita. Dia nggak perlu. Kak, ngomong apa? Hari ini keluarga Santoso adalah hari lelangnya. Entah apa Batu Santoso bisa berikan kejutan apa. Bapak Pratama, jumpa lagi. Baju Bapak Pratama hari ini sangat sesuai, ganteng sekali. Mbak Melati juga cantik. Badanmu sepertinya juga makin bagus. Terima kasih pujiannya. Aku merasa berteman denganmu pasti akan jadi hal yang menyenangkan. Oh ya, batu giok dari Lestari yang kamu dapatkan itu masih bawa? Tenang saja, aku bawa. Syukurlah. Rizky muda, kau berbakat. Bisa disambut langsung Melati. Aku pun tak dapat perlakuan itu. Kapan aku jadi orang penting begini? Pak Santoso berlebihan. Aku teman Mbak Melati. Mbak Melati juga hargai aku sebagai teman, jadi datang menyambutku. Rizky muda, jangan gugup. Aku masih andalkanmu untuk tampil bagus dan bawa hidupkan acara ini. Aku syarat hargai kau. Tampil bagus. Kau takkan kecewa nanti. Takkan kecewa nanti? Apa maksudnya? Jangan-jangan Pak Santoso mau aku dan Melati jadi sesuatu. Pak Santoso terlalu menghargai. Rizky muda, kau bisa ke dalam. Jangan sungkan. Lihat batu mana yang kau suka. Jika batu bagus, keluarga Santoso beli mahal. Bagus. Kayaknya kali ini bisa untung besar lagi. Ayah, kamu kelihatan sangat menghargai Rizky. Tapi kalian nggak deket. Kenapa? Putriku, ayah tanya kamu. Ayah bisa mulai dari nol buat keluarga Santoso. Dasar ratusan miliar. Berkat apa? Nggak tahu. Berkat kedua mataku. Mataku yang bisa baca orang. Ayah lihat, Rizky muda bukan orang biasa. Dan hatinya baik. Worth buat berteman. Putriku, ayah juga lihat perlakuanmu ke dia beda. Ayah belum pernah lihat kamu ke pria lain seperti itu. Ayah, kami cuma teman. Mana ada perlakuan beda. Kamu bisa tipu orang lain, tapi nggak bisa tipu ayah kamu, putriku. Tak bisa tipu ayah. Ayah,
Aku cuma ngerasa Rizky itu agak beda. Pria yang pernah kutemu, ada yang merendahkan diri, ada yang sangat hormat. Cuman Rizky, dia terlalu percaya diri. Sampai kadang di depannya aku jadi minder. Kalau Rizky muda, jadi menantuku gimana? Ayah, apa kamu bilang? Sudah kubilang, kami cuma teman. Baiklah. Ayah nggak bicara lagi. Ayo, kita lihat-lihat. Lihat Rizky muda bisa keluarkan batu apa hari ini. Ayah merasa hari ini ada batu besar. Batu giok ini cuma 500 juta. Di dalamnya batu giok biru premium, nilainya 3 miliar. Pasti untung besar. Permisi, aku mau batu ini. Ternyata ini batu giok hijau bercorak. Harga dasar 900 juta, nilainya 18 miliar. Dan ini juga... Bro, kamu mau jadi orang bodoh? Batu giok seburuk ini malah harga fantastis, 900 juta. Keluarga Santoso ini kayaknya gila uang. Siapa beli batu ini, dia bodoh. Bro, bisa jaga ucapanmu. Aku mau main batu ini. Kamu terus bilang bodoh, gimana aku main? Oke bro, aku nggak usul lagi. Kau mau main batu ini, nanti habis sampai celana. Jangan salahkan aku ya. Kayaknya kamu nggak suka keluarga Santoso. Enggak, Mbak Melati, enggak. Kamu mau main batu ini 900 juta, pasti banget. Sudah kutentukan. Tak sangka, di tempat batu giok Santoso, batu mentahnya lumayan. Pantas harganya mahal. Bisa lihat langsung kualitas batu mentah sini. Rizky, di dalammu ada rahasia apa? Semoga batu ini bisa untung besar. Tentu saja. Batu tak naik, tak akan kubeli. Sederhana saja. Walau masih muda, kerjamu sangat tenang. Penasaran masa kecilmu? Apa yang kamu alami hingga kau lebih dewasa daripada teman sebaya? Sebenarnya tak ada yang istimewa. Singkatnya, anak miskin harus cepat dewasa. Aku tak seperti kalian. Kalian semua dari keluarga yang kaya. Sedangkan aku tak punya apa-apa. Jadi harus berjuang sendiri. Kenapa mendengarnya rasanya sedih? Sudah kubilang, Bapak Pratama menarik. Aku tak salah lihat. Semoga beruntung. Aku yakin kau pasti bisa berdiri kokoh di dunia ini. Semoga saja. Semoga suatu hari bisa selevel dengan kalian orang-orang kaya. Sialan barang sampah. Aku di sini sudah keluarkan 200 juta tak dapat apa-apa. Kalian ini penipu. Cepat ganti rugi. Kalau tidak, aku lapor polisi dan habisi kalian. Di sana ada yang ribut. Temani aku lihat. Oke. Barang di tempat kalian juga jelek. Semua barang rongsokan. Aku taruhkan 3 miliar. Entah hasilnya rongsokan atau malah kosong. Ada apa ini? Kok berisik begini? Kenapa? Ku bilang tempat kalian tak resmi. Semua batu itu barang rusak. Aku taruhkan 4 miliar. Dia taruhkan 3 miliar lebih. Tak dapat apa-apa. Tempat kalian mau jelaskan apa? Aku juga. Aku taruhkan 1 miliar. Tak dapat apa-apa. Itu uang penyelamat ayahku. Dasar, berani taruhkan uang penyelamat ayahmu. Tak punya hati. Main batu giok, adu menang dan kalah. Semua tahu aturan ini. Kalian kalah, bisa salahkan tempat kami. Omong kosong, menang kalah biasa. Tapi semua kami tak dapat apa-apa. Ini biasa. Mbak Melati, sepertinya keluarga Santoso cukup jago bisnis gelap. Tapi soal batu giok, kurang jago ya. Kamu? Putra Utama Putra, Aditya? Kamu sengaja. Mbak Melati, jangan ngomong begitu. Kalian adakan lelang. Kami datang beli batu, bukannya ini biasa. Tapi jangan anggap kami bodoh. Hari ini, aku bukan putra utama. Putra aku cuma tamu biasa. Cepat ganti rugi. Setengahnya harus dikembalikan. Sisanya anggap aku belajar. Kalau tidak, aku laporin kalian. Mau uang kembali? Mungkin. Terima kalahnya. Harap ikuti aturan. Kalau tak kembalikan uangnya, jangan salahkan aku lawan mati. Orang lain takut keluarga Santoso, tapi aku tak takut. Aku tak takut mati. Dia malah melindungiku. Dasar bocah! Biar wanita sialan ini tahu siapa aku. Rizky,
kamu lagi. Aditya, sudah keluar dari Lestari, kenapa jadi begini? Cuma berani pukul wanita? Hajar sampai mati. Bocah, kamu siapa? Berani ngomong di depanku. Tiga tamu kehormatan Santoso. Berani siapa? Pukul aku! Pak Santoso! Pak Santoso, akhirnya datang juga. Kata batu giok kami cuma sampah. Ku beri kalian kesempatan balas dendam. Sekarang biarkan dia belah. Jika naik, ku kepung kaki kalian. Jika turun, tak cuma ku ganti 50% biaya tawar, ku ganti 100 juta lagi. Pak Santoso, biaya tawar dan uangnya tak usah. Jutaan pun aku punya. Kalau begitu, mau apa? Aku mau bagian tempat batu giok Santoso 50%. Keluarga Putra mau 50% saham. Oke, Rizky muda, kau belah batu. Biar mereka lihat batu giok. Tempat batu giok Santoso apa cuma sampah. Baik, ikuti Pak Santoso. Bapak Pratama, ini 4 batu giok yang Anda dapat. Mau potong yang mana dulu? Potong semua. So, ada permintaan dariku. Ya. Aku mau taruhan, ini lebih besar. Taruhan apa? Kalau kata Aditya, di sini tak ada batu bagus. Kita taruhan besar saja. Asal 4 batu ini, ada 1 tak naik, maka uang para tuan ini kita kembalikan semua. Kalau tidak, mau Aditya merangkak keluar. Rizky muda, berani sekali. Pantas putriku memilihmu. Baik, kalau kau mau taruhan, kalau aku tak ikut, apa Wan tak remehkan aku? Apa? Putrinya suka dia? Rizky? Kau fikir kau raja taruhan? Semua 4 bagian tempat batu giok Santoso pasti jadi milikku. Suruh tukang belah potong sesuai garisku. Baik, Bapak Pratama. Rizky, kau penyelamatku. Awalnya aku pikir hari ini balik kosong. Tak sangka kau bantu. Balas dendam. 4 batu semua naik. Kemungkinannya hampir 0. Hari ini bagian tempat batu giok Santoso pasti jadi milikku. Aditya muda, nanti kaki merangkak keluar. Semoga kau masih bisa tertawa begitu. Batu pertama sudah dipotong. Ditutup rapat begini, pasti sudah kalah kan? Pak Santoso, keluarga Santoso tak cocok buka tempat batu giok. Menurutku, bagikan saham setengah ke keluarga Putra. Kita kerjasama, lawan keluarga Lestari. Pasti bisa menang. Kerjasama denganku. Kamu nggak pantas. Aditya, kamu yakin bisa menang? Ternyata ini batu giok biru premium. Nilainya 3 miliar. Harga dasar berapa? Harga dasar batu ini 500 juta. Harga dasar murah. Sudah naik 6 kali. Ini bukan cuma naik. Ini naik drastis. Meski kau dapat 1 batu, naik drastis juga nggak berguna. Mau 4 batu naik. Meski Tuhan datang, tak mungkin. Saham Santoso hari ini harus aku dapatkan. Pergi. Bukan batu cepat. Bawa sisa batunya semua ke sini. Pak Santoso, bisnis batu giok tak semudah itu. Kau jujur saja. Bagikan 50% saham ke keluarga Putra. Kita kerjasama. Bisnis lancar kan? Kau menang. Aku terima kalah. Jika kau kalah, nanti saat patahkan kakimu, aku takkan segan. Ini ternyata batu giok hijau bercorak. Ini dari batu mentah itu yang harga dasarnya 900 juta. Aduh, harusnya aku ambil batu ini. Kehilangan kesempatan kaya lagi. Aditya, jujur saja. Kalau batu tak naik, takkan ku beli. Kalau kau berlutut minta maaf, bisa ku bantu Pak Santoso ampuni kau. Meski kau dapat 2 batu naik, apa gunanya? Semua naik. Gak mungkin. Ayo, potong terus. Kita lanjut taruhan. Siap, bawa batu ketiga. Selamat, Bapak Pratama. Batu giok hitam. Ternyata ini batu giok hitam. Harganya pasti lebih dari 100 miliar. Kenapa batu giok hitam ini bikin aku merasa seperti pernah kulihat? Ini ruang penyimpanan. Mata emas ungu akhirnya berevolusi. Apa gunanya ruang ini? Bisa simpan barang? Ini
Ini bukan batu giok yang kubeli dulu. Ini beneran bisa simpan barang. Keren banget. Tunggu selesai sini. Aku harus cepat pulang coba. Mata emas ungu yang sudah ditingkatkan, apa saja kemampuannya? Rizky, bangunlah. Rizky. Kamu kenapa? Siang-siang berdiri saja tertidur. Enggak apa-apa. Mungkin aku lagi capek. Aku pulang istirahat aja. Yang keempat sudah dipotong. Belum. Entah kenapa yang keempat ini lambat sekali. Menunda waktu nggak berguna. Pasti batu ini gagal. Pak Santoso, menurutku kamu masih mau lanjut bertaruh? Bisnis ini seharusnya kita bisa kerjasama, saling untung. Mau ambil dari gigi Pak Santoso? Lihat dulu, punya hak. Gawat. Pengrajin batu pingsan. Pasti batu terakhir ini gagal. Rizky, sudah aku bilang, kamu nggak mungkin terus menang. Benarkah? Tapi kok aku merasa aku pasti menang? Pergi! Siram dia dengan air dingin. Meski mau mati, batu giok terakhir ini harus dipecah dulu. Pak Santoso, menurutku jangan marah. Keluarga Putra di dunia giok juga punya pengaruh. Kita kerjasama, saling untung. Tak usah karena pedagang pinggir jalan. Pak Santoso, pengupas batu itu gila. Dia terus ngomongin sesuatu. Giok merah premium. Apa? Apa? Giok merah premium? Kualitas giok ini ternyata lebih baik daripada perkiraanku. Ini mana mungkin? Di tempat ini mana mungkin muncul giok merah premium yang langka? Giok merah kualitas ini, minimal ratusan miliar batu giok Santoso ternyata bisa muncul permata langka kualitas ini. Rizky, aku tak salah pilih. Kepercayaanmu bukan sombong, Buta. Aditya Muda, mau kemana? Pak Santoso, tadi cuma bercanda. Aku minta maaf. Nanti aku minta maaf. Gak usah, cukup penuhi taruhan saja. Tadi Rizky bilang suruh dia merangkak. Kalian berdua bantu dia. Pak Santoso, aku putra utama Putra. Tak boleh begini. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Rizky Muda, 4 batu giok ini jual saja ke keluarga Santoso. Aku tawar 2 triliun. Terserah Pak Santoso. 4 batu giok ini walau mahal, paling 1 triliun lebih. Pak Santoso langsung tawar 2 triliun. Apa maksudnya? Sudahlah, uang di tangan sendiri yang nyata. Selamat Bapak Pratama. Uangnya akan aku transfer. Gak kecewa kan? Tapi batu ini gak seharga 2 triliun. Apa rencana ayahmu? Kok aku takut dijual malah aku yang hitung uangnya? Tenang saja, kita teman. Ayahku nggak akan tipu. Syukurlah. Semuanya, karena masalah sudah selesai, batu Rizky Muda sudah buktikan di tempat kami masih ada batu bagus. Silakan pilih. Pak Santoso benar. Di sini pasti masih ada batu bagus. Harganya juga wajar. Aku cari 2 lagi. Uang untuk ayah masih kurang 300 juta. Pas tadi aku lihat ada batu giok. Aku beli sekarang. Ayah, tahan saja. Tuh, aku bantu ayah. Ayah harus bertahan. Tunggu aku selamatkan ayah. Pak Santoso, karena tugasku sudah selesai, tak pantas aku ganggu terus. Aku pamit dulu. Baik, Rizky Muda. Pintu keluarga Santoso selalu terbuka untukmu. Melati, kirim Rizky Muda. Baik, Ayah. Pintu selalu terbuka untukku. Si tua ini apa maunya sebenarnya? Kata-katanya terdengar aneh. Sudahlah, hari ini banyak hal aneh. Cepat pulang saja, coba kekuatan baru mata emas ungu. Iya. Sejak kau diserap, energinya kau jadi tak hidup. Apa warisan ratusan tahun jadi hancur di tanganku? Coba kekuatan baruku. Serap. Ini benar-benar bisa. Aku benar-benar bisa manipulasi ruang. Kalau dunia kiamat bisa aku kumpulkan barang. Keluarlah. Kok lukisan ini beda dari dulu?
kayaknya lebih hidup dari dulu. Apa kekuatan ruangku bisa perbaiki barang antik? Serap, keluarkan. Wah, aku benar-benar bisa perbaiki barang antik. Jadi aku bisa perbaiki mangkuk keramik biru. Kakak Senior, di mana? Aku ke sana. Kakak Senior. Rizky, kok kamu buru-buru ke sini? Ada apa? Kakak, mangkok keramik biru itu sekarang di mana? Itu aku juga nggak tahu kakek taruh di mana. Biar aku tanya kakek. Rizky muda, kok hari ini ingin ke rumahku? Aku sudah bilang Putri biar sering mampir. Kakek, Rizky datang mau tanya, mangkuk keramik biru itu masih ada di rumah nggak? Aku datang buat apa? Ternyata mau ambil balik hadiah ulang tahun yang sudah dikasih. Ya, ada orang takut banget miskin, apa saja bisa dia lakukan. Yasmin, jangan asal bicara. Rizky bukan orang seperti itu. Kalau dia bukan miskin, kenapa dia mau ambil balik hadiah yang sudah dikasih? Diam. Aku percaya Rizky muda bukan orang begitu. Tapi Rizky muda, kenapa tanya mangkok itu, hah? Kakek Surya, mangkuk keramik biru itu ada yang retak kan? Sekarang aku sudah bisa cara memperbaikinya. Aku berpikir bawa pulang dan perbaiki, baru kasih kakek yang utuh. Kamu benar bisa perbaiki? Kau benar bisa perbaiki? Kakek Surya, aku yakin bisa perbaiki. Rizky, kapan kau belajar perbaiki barang antik? Aku baru bisa, tapi perbaiki mangkuk keramik biru tak masalah. Rizky muda, sayangnya mangkok keramik biru sudah kuserahkan ke Asosiasi Permata dan Barang Antik. Tapi kalau kau benar bisa perbaiki, suruh Yasmin ajak kalian ambil barang itu. Kakek Surya, kita satu keluarga. Tak usah sungkan, tunggu aku perbaiki, baru ku kembalikan ke kakek. Rizky muda, sudah langsung mengaku satu keluarga. Kalian pergi bersama. Kakak, ayo. Pertama kali ke tempat begini mewah ya? Ikuti aku, jangan lihat-lihat. Awas dijaga kejar keluar. Jangan salahkan aku kalau tak ingatkan. Ketua Yudha. Ketua Yudha. Ketua Yuda, kami datang ke sini untuk mengambil mangkuk keramik biru. Kata adikku, dia bisa memperbaikinya. Soal ini nggak berguna cari aku. Dia setuju, baru kalian bisa bawa mangkuk keramik biru. Mangkok keramik biru tak bisa kalian bawa hari ini. Aku masih coba memperbaikinya. Belum diperbaiki, tak akan kuserahkan. Master Seno salah paham. Aku tak mau bawa mangkuk keramik biru. Adikku yang mau memperbaikinya. Kau bilang bisa perbaiki mangkuk keramik biru itu? Ya, tak bisa? Aku sendiri tak yakin 100% bisa memperbaikinya. Kau anak muda, berani banget nyaku bisa perbaiki pusaka langka ini. Tak boleh rusak di tanganmu. Master Seno salah paham. Mangkuk keramik biru ini adalah hadiah Rizky untuk kakek. Dia mau bawa perbaiki. Itu wajar. Siapapun tak berhak halangi. Putri, kau mau mati? Kau tahu nggak, menyinggung Ketua Seno sama dengan menyinggung seluruh asosiasi. Kalau begitu, Permata Gio kita tak akan dapat sertifikat. Kau mau habisi keluarga Lestari? Tak usah bicara lagi. Mangkuk keramik biru tak akan kalian bawa. Tunggu 3 bulan, sudah kuserbaiki. Akan kusampaikan. Cuma retak kecil ini malah butuh 3 bulan. Jujur saja, aku bisa perbaiki dalam 1 jam. Cuma retakan kecil ini butuh 3 bulan. Jujur saja, 1 jam saja bisa aku betulkan. Dasar bocah! Kau bilang apa? Kau bilang bisa betulkan dalam 1 jam.
Ya, mungkin tak usah 1 jam. 10 menit pun bisa. 3 bulan kau cuma bisa betulkan cacat sebesar ini? Aku sangat meragukan kemampuanmu. Jangan-jangan kau masuk lewat jalur belakang. Bocah, kau bicara apa? Aku masuk jalur belakang. Terus kau siapa? Kau tak punya hak masuk jalur belakang. Aduh, apa aku kena titik lemahmu? Hah? Masih butuh 3 bulan. Kenapa tak bilang butuh 3 tahun saja? Segera kembalikan mangkuk keramik biru. Aku tak butuh kau betulkan. Bocah, kau terus bilang bisa betulkan dalam 1 jam. Kalau begitu, kalau tak bisa betulkan, apa yang akan kau lakukan? Waktu 1 jam, kalau tak bisa ku betulkan, aku sumbangkan mangkuk keramik biru ke asosiasi barang. Kalau aku berhasil, apa yang akan terjadi? Kalau kau berhasil, aku Honggo Yuda, wakil ketua asosiasi, akan sujud minta maaf. Oke, janji sudah dibuat. Pengawal, bawa mangkuk keramik biru. Mohon Ketua Yuda, siapkan ruang kosong untukku. Aku butuh lingkungan yang tenang. Baik, antar dia. Lihat saja nanti bagaimana nasibnya. Master Seno, coba lihat. Ini apa? Apa? Ini cuma 10 menit. Benar-benar jenius. Aku Seno, hari ini baru sadar. Ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat. Aku kalah. Rizky, kamu masih mau kasih aku kejutan berapa lagi? Ketua Yuda, Rizky dalam 1 jam sudah perbaiki mangkuk keramik biru. Jadi seharusnya kamu minta maaf ke Rizky. Mbak Putri, aku... Kenapa Ketua Yuda? Kamu mau ingkar janji? Maaf, aku tak patut meremehkanmu. Jangan lupa lagi ya, kakak senior. Ayo cepat bawa mangkuk keramik biru ini pulang. Tunjukkan ke kakek, biar kakek juga senang. Oke. Tak sangka Rizky muda ini sehebat ini. Sayangnya, usai hari ini, dia takkan punya kesempatan menjadi cucu mantuku. Kakek, apa maksud kakek? Kamu belum tahu ya, Pak Santoso sudah pergi sendiri ke Rizky buat putrinya melamar. Hah? Pak Santoso sudah pergi sendiri ke Rizky untuk putrinya melamar dia. Hah? Kakek, aku mau keluar sebentar. Ya. Kakek tahu kamu mau kemana. Ayo, kakek temani kamu. Rizky muda, aku ini tak suka omong kosong. Aku tanya satu hal. Putriku, kau mau nikahi dia atau tidak? Jika kau mau nikahi putriku, semua aset keluarga Santoso nanti jadi milikmu. Ini keberuntungan datang begitu cepat. Pak Santoso. Yang mau kau katakan juga, yang mau kakek katakan. Rizky, jika kau setuju nikahi putri, kelak semua lestari jadi milikmu. Ini harus pilih. Masalahnya sekarang, aku belum mau nikah. Bilang, kau mau pilih siapa? Cepat bilang, pilih siapa? Aku... Cepat bilang! Bagaimana? Halo, Tante Permata? Rizky
Tio, kamu bisa ke toko mobil mewah di Jalan Sungai Indah. Aku ada masalah di sini. Tante, tenanglah. Aku segera ke sana. Yeah. Kalau hari ini tak beri aku penjelasan yang masuk akal, jangan harap pergi. Sudah aku bilang, Tante. Rizky kecil, akhirnya kau datang. Ayo. Aku takut. Indah Permata, sudah kubiarkan kau pergi, kembali sini. Putri, Ayu, sudah kubilang, mobil ini tak mau. Ku kasih kau. Masih mau apa lagi? Kau sudah coba mobil ini. Kasih gratis pun tak mau. Selain itu, hari ini bukan soal mobil. Saat kuliah, apa kau ngadu ke Jaya Perkasa, makanya dia putusin aku? Sudah kubilang, aku sama Jaya Perkasa tak akrab. Pura-pura. Lanjut pura-pura. Orang lain tak tahu wajah keji kau, tapi Putri Ayu tahu. Kau cuma orang licik dan keji. Jangan fitnah. Kau juga suka Jaya Perkasa, kan? Demi hindari aku dapat Jaya Perkasa, kau diam-diam bilang suka ke bar, sama orang lain main-main tasik padanya. Buat dia menjauh, biar kau bisa masuk. Kau sungguh menjijikkan. Rizky, ayo pergi. Abaikan wanita gila ini. Saya, Tante, aku yakin kau bukan orang seperti itu. Oh ya, yang disebut dia itu siapa Jaya Perkasa? Aku, Jaya Perkasa, sama Putri Ayu, teman kuliah. Jaya Perkasa itu Kasano. Setelah putus denganmu, dia mulai menggangguku. Aku tak tertarik padanya. Tapi Putri Ayu tetap fitnah aku. Bilang demi dapat Jaya Perkasa, aku sengaja pisahkan mereka. Dia bilang aku suka ke bar, jadi di kampus mengucilkanku. Apa aku salah? Semua karena kau aku tak dapat Jaya Perkasa. Kalau hari ini tak beri aku penjelasan yang masuk akal, pekerjaanmu di TV takkan bisa terus lanjut. Pekerjaanmu di TV jangan harap bisa lanjut. Wah, kamu hebat juga. Cuma satu kata, tante aku bisa dipecat. Kamu hebat juga. Hah, Kak Aditya dan Direktur TV sangat dekat. Cuma satu kata bisa usir Indasi Sampah. Langsung dari TV. Kak Aditya mana? Hebat banget. Kenapa aku nggak pernah dengar? Hah, kamu nggak tahu. Karena kamu nggak pantas tahu. Wah, aku tak pantas tahu. Kayaknya yang kamu sebut itu si Kak Aditya yang beri kau nyali. Jadi kau berani menindas tante, benar? Aku tindas dia. Apa? Berani kau bicara lagi? Aku usir kau dari kota Sungai Panjang. Indah Permata, kok sekarang kamu makin mundur? Waktu kuliah masih hebat. Tak sangka setelah lulus malah nempel sama sampah. Sampai sekarang belum dapat pria kaya. Tante ditindas begini. Kalau tak bela tante dan permalukan dia, apa gunanya aku pria? Indah Permata, kalau punya muka, cari pria berkualitas. Tunjukkan padaku. Jangan terus ikut sama sampah ini. Lama-lama, kamu bakal jadi sampah. Menjijikan sekali. Kalau berani hina tante lagi, aku tak keberatan lempar kau ke sungai buat makan ikan. Aku nggak keberatan buang kamu ke sungai buat makan ikan. Kau berani pukul aku? Memangnya kenapa? Kalau kau berani bicara sama Tante Permata, aku habisi kau. Kau berani kau sebutkan namamu, biar Kak Aditya patahkan kakimu. Katakan pada Kak Adityamu, namaku Rizky Pratama. Aku tunggu dia di sini. Lihat saja, berani dia datang. Kau berani pukul aku? Pembunuh! Ada pembunuh! Cepat ke sini! Siapa yang berisik di sini? Mbak Ayu, kenapa di sini? Mas Aditya nggak bareng? Oh, manajer Ramadhan. Ada yang mau pukul aku di toko ini. Kau mau urus nggak? Siapa yang buta berani sentuh Mbak Ayu? Cari mati! Dia orangnya. Dasar bocah. Kau berani sekali, berani sentuh Mbak Ayu. Dia mulutnya kotor, menghina tante. Pukul dia, pantas saja. Bocah, ku beritahu, jangan sombong. Orang di belakang Mbak Ayu tak bisa kau lawan.
aku tak bisa lawan. Betul, berlutut dan minta maaf mungkin kau bisa selamat. Kalau enggak, nanti Kak Aditya datang, kau nggak punya kesempatan lagi. Dengar nggak? Cepat berlutut minta maaf ke Mbak Ayu. Kenapa? Kalian nggak tahu hukum? Putri Ayu yang mulai, kenapa Rizky minta maaf? Kenapa? Karena kalian orang bawah menghina orang yang tak boleh dihina. Cepat minta maaf. Minta maaf padanya. Jangan harap. Minta aku minta maaf. Jangan harap. Mau minta maaf, Putri Ayu yang minta maaf ke Tante. Dasar bocah. Kamu hari ini mau buat masalah besar. Ya sudah, gimana? Hari ini aku mau buat heboh. Lihat saja apa kamu bisa. Baiklah. Kamu cari mati. Toko ini milik keluarga Lestari. Keluarga Putra dan Lestari dekat. Berani usik dua keluarga elit. Jangan menyesal. Keluarga Lestari. Kenapa? Dengar keluarga Lestari langsung takut? Memang. Soalnya Mas Aditya dan keluarga Lestari, orang sampah kayak kamu, seumur hidup takkan bisa jangkau mereka. Kamu berlebihan. Keluarga Lestari? Baiklah, aku sekarang panggil mereka ke sini. Ya. Halo? Halo, adik. Ya, kakak. Aku di toko mobil Lestari. Bisa ke sini? Baik, aku ke sana. Sudah, teleponnya sudah aku hubungi. Tunggu kakak senior datang. Kakakmu dari Lestari? Betul, dia Putri Lestari. Yang kamu sebut Putri Utama Lestari. Bocah, kamu ngomong apa sih? Orang sepertinya orang kayak kamu tak pantas kenal dia. Kamu bilang telepon dia ke sini, mimpi saja. Mbak Ayu benar. Bahkan aku mau ketemu Putri harus lapor satu-satu, baru bisa ketemu. Kau bilang dia datang, dia langsung datang. Mau bikin aku tertawa, hah? Oke, tertawalah. Semoga nanti kalian masih bisa tertawa, hah? Semoga nanti kalian masih bisa tertawa. Oh. Sudah begini masih sok keras. Manajer Ramadhani, aku tak mau bicara lagi. Paksa dia ke tanah, suruh dia sujud minta maaf. Baik, biar aku bantu Mbak Ayu balas dendam. Jangan harap. Ada aku, jangan berani sentuh Rizky kecil. Rizky, cepat pergi. Tante, tenang saja. Tak apa, tak usah gugup. Dasar bocah, mulutmu keras juga. Tenang saja. Hari ini ku hancurkan lenganmu, tapi takkan habisi nyawamu. Hentikan! Mbak Putri datang juga. Siapa suruh kau sentuh dia? Oh, Mbak Putri. Dia ya? Mbak tak tahu. Dia tak tahu mati berani buat onar di toko kita. Aku lagi siap hukum dia. Hukum dia? Kau fikir kau siapa? Berani kau hukum adikku? Mbak Putri bilang apa? Dia adikmu. Tak mungkin. Rizky si sampah ini, mana mungkin dia adikmu? Aku tak percaya. Jaga mulutmu. Beraninya kau hina adikku. Kau berani tampar aku? Meski kau Putri Lestari, apa gunanya? Di belakangku ada putra-putra Aditya. Tunggu saja. Siapa yang nekat berani sentuh wanita saya? Aku. Rizky, kamu lagi. Kamu terus gangguin aku. Aku nggak akan maafin kamu. Aditya, jaga mulutmu. Putri, aku sampai sekarang nggak ngerti. Rizky si sampah ini, mana bagusnya? Kamu harus demi dia putusin hubungan kita. Adikku ini sempurna. Jauh lebih baik dari playboy sepertimu. Putri, aku tanya lagi. Kamu yakin? Aku yakin.
Putri, demi dia, kita harus bikin kedua keluarga rusak. Enggak. Selama aku ada, yang mati cuma keluarga Putra. Rizky, kamu terus gangguin aku. Dengar ya, aku sekarang marah. Terus kenapa? Kamu bisa apa? Pegawai, habisi dia. Patahkan kakinya, potong lidahnya. Lihat saja kalau dia masih sombong. Serang! Siapa berani? Putri Santoso, kenapa kesini? Kau ganggu pacarku. Mana bisa aku tak datang? Pacar? Pacarmu? Dia? Bukannya dia menantu Lestari? Keluarga Santoso dan Lestari sama-sama suka Rizky. Ada masalah? Aditya, sudah kubilang, berbuat benar banyak tolong. Berbuat salah sedikit tolong. Ini buktinya. Masih tak percaya? Kenapa? Kenapa? Aku tak terima. Keluarga putra elit Sungai Panjang. Aku putra utama keluarga elit. Kau cuma pedagang kaki lima. Kau, kenapa kau lebih hebat dariku? Mas Aditya, kau tak apa? Pergi sana! Dasar bocah! Ku beritahu, selama aku hidup, aku takkan lepasin kau. Pas banget. Aku juga mikir begitu. Kenapa? Kau mau apa? Mau bunuh aku? Kau berani bunuh? Iya, aku tak berani bunuh. Tapi, aku punya banyak cara. Setan! Setan! Mas Aditya, tunggu aku. Kakak senior, Mbak Melati, terima kasih. Kalian datang bantu aku. Sama-sama, ini sudah seharusnya. Jadi, kau sudah pilih siapa? Iya, kau sudah pilih siapa? Aku sudah dewasa. Mana perlu pilih. Aku mau keduanya.